Shalom. Bapak Ibu, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema setia dalam susah maupun senang. Mari kita buka dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4. Setelah hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, setia menjadi salah satu kata tema besar kita 2 tahun ini. Setia, taat, dan tulus. Mau dipersempit lagi, STT. Kalau mau dipersempit lagi nggak ada lagi. Setia. Setia adalah panggilan hidup orang percaya. Setia bukan hanya pada saat keadaan baik-baik saja, tetapi juga panggilan kita menjadi setia dalam keadaan buruk sekalipun. Kesetiaan itu akan diuji ketika situasi tidak sesuai dengan harapan. Jadi kalau seseorang itu setia, itu diuji apa benar dia setia. Ketika berbeda dari apa yang kita harapkan, baik tentang hidup pribadi, kesehatan, tentang suami kita, tentang istri kita, tentang anak-anak, tentang pekerjaan kita tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Nah, dalam ibadah ini kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana kita dapat menjadi jemaat yang setia kepada Dia, kepada Tuhan dalam segala musim dan dalam segala keadaan, susah maupun senang. Setia kepada Tuhan kita sudah ikuti di Komsel. Setia kepada keluarga. Setia kepada suami. Masih ada di sini setia kepada suaminya? Setia kepada istrinya. Masih? Masih? Wah, sedikit banget. Setia kepada pekerjaan. Setia kepada panggilan. Setia kepada banyak hal yang sudah kita pelajari di Komsel. Saya ingin mereview saja sebenarnya apa yang sudah kita pelajari. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal penting atau 3 poin penting yang ingin kita dapatkan. Bagaimana kesetiaan itu? Yang pertama, setia di tengah kesusahan. Katakan amin. Sedangkan poin yang kedua, setia di tengah kelimpahan. Katakan amin. Sulit mana, setia di saat susah atau setia di saat berkelimpahan? Menjalani hidup itu mana lebih sulit? Atau mana lebih enak? Setia saat susah atau setia saat berkelimpahan? Tetapi bagi anak Tuhan itu harus sama. Harus seimbang. Makanya sampai pujian berkata suka duka
maka dipakainya untuk kebaikanku. Justru sering yang manis-manis itu membawa kita jadi diabetes. Betulkah? Tetapi banyak orang menghindar yang pahit. Sayur pari jarang dibeli orang. Karena pahit. Justru lebih senang yang manis-manis. Nah, poin pertama, bagaimana kita setia di tengah kesusahan. Dan yang poin kedua, bagaimana kita setia di tengah kelimpahan. Dan poin yang ketiga, janji bagi mereka yang setia. Yang setia kepada suaminya, yang setia kepada istrinya, yang setia kepada pekerjaannya, yang setia dalam pelayanan. Semua ada janji Tuhan. Maka poin pertama, mari kita lihat bagaimana setia di tengah kesusahan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, Yakobus menuliskan kepada saudaranya. Termasuk kepada saya sebagai saudara Yakobus, dia menulis surat kepada saya, dia katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apa? Sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai kesusahan. Ke dalam berbagai-bagai, bukan hanya satu. Berbagai-bagai kesusahan, pencobaan. Nah, bagaimana meramu supaya kesusahan, supaya penderitaan, kesulitan hidup itu membuat kita bahagia? Pernah seorang pendeta, Pak Pendeta kita, Pak Sabto dari Nabire, dia bilang begini, nikmatilah ketidaknikmatan itu senikmat-nikmatnya. Kira-kira bagaimana kita bisa tersenyum sedang mengkonsumsi jeruk nipis? Tahu jeruk nipis? Kalau acting di berbagai HP pernah kita lihat kan, dikasih ke pasangannya, di pasangannya makan jeruk nipis, dikasih lagi, senyum dia. Akhirnya dia coba, betul ya? Dia coba, dia bilang gini, ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Tetapi kenapa dia bisa? Dia mencoba yang asam itu terasa manis. Bagaimana kita, Bapak Ibu, semua kita sebenarnya di sini mengalami kesusahan, mengalami pencobaan. Tetapi bagaimana kita bisa mampu mengubah itu menjadi sebuah kebahagiaan? Nah, ada subpoin penting yang ingin kita pelajari. Pertama, ujian membentuk karakter seseorang. Jadi ujian kesusahan itu justru itu membentuk kita. Bagaimana karakter kita. Pernah Bapak Ibu masuk ke satu ruangan namanya gym? Pernah? Di situ semua tidak ada di gym itu latihan yang enak. Di situ semua latihan yang berat. Tapi dimulai dari yang kecil. Angkat barbel, tahu angkat barbel? Kan dimulai dari yang 20 kilo. Satu tangan kah, dua tangan. Makin terbiasa dia naikkan 50 kilo. Terbiasa dia dinaikkan sampai ratusan kilo. Dan akhirnya postur tubuhnya terbentuk. Enggak seperti model kita. Model kita kan tak berbentuk.
perutnya nggak jelas, tangannya nggak jelas. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa menghadapi beban berat seperti itu terbentuk. Dia menjadi pribadi yang berbeda. Nah, Tuhan ingin ternyata jemaat Narwastu menjadi jemaat yang berbeda. Katakan amin. Sehingga dikatakan anggaplah setiap kali kita menghadapi pencobaan dan kesusahan itu sebagai suatu kebahagiaan yang akan membawa kita menghasilkan satu karakter yang baik. Memiliki attitude yang baik. Sehingga ketika susah kita bisa tersenyum seperti yang makan jeruk nipis tadi. Ada persoalan di rumahmu, enggak langsung terbawa-bawa. Kalau ke gereja kau bawa kepada Tuhan masih mendingan. Tapi kalau kau bawa lagi ke kantor, kau bawa ke tempat pekerjaanmu, sedikit temanmu salah korek, pecah jadi perang besar. Nah itu. Jadi ujian itu, masalah itu harus membentuk karakter kita menjadi orang yang tahan banting. Di sini ada tahan banting, coba bilang kiri kananmu, sudah tahan banting kah? Kesusahan seringkali dipakai dan diizinkan Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Itu hebatnya Tuhan. Dia izinkan kesusahan, penderitaan untuk membentuk karakter anak-anak Tuhan. Membentuk Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua atau bagian B. Supaya kita tetap berpegang kepada Tuhan. Jadi supaya kita berpegang kalau ada kesusahan, pegang sesuatu. Apa pegangan kita ketika menghadapi kesusahan? Ada tokoh di dalam Alkitab yang menceritakan kesusahannya tidak ada taranya dengan kesusahan kita. Dia manusia biasa. Namanya Ayub. Seseorang itu bisa kita ketahui dia orang hebat, orang yang tegar, orang yang gentle. Ketika dia menghadapi kesusahan. Kebetulan kesusahan Ayub tidak ada seperti kesusahan kita. Kesusahan kita itu bagian dari kecil. Kita hanya susah karena diri kita. Susah karena makanan. Susah karena kesehatan. Kalau Ayub lebih dari situ, komplit kesusahan hidupnya. Dalam segala penderitaan yang dialami Ayub, Ayub bukan malah tambah lemah, tetapi dia tambah giat beribadah, tambah setia menyembah Tuhan, tambah fokus dia kepada Tuhan. Meskipun dia harus kehilangan semua yang dimiliki, dia bukan mundur dari Tuhan. Malah dia memperkuat doanya, memperkuat konsentrasinya kepada Tuhan. Kurang apa Ayub? Hartanya habis. Kurang apa Ayub? Anak-anaknya 10, 7 laki-laki 3 perempuan. Semuanya meninggal. Kurang apa Ayub? Bukan saja harta dan anak-anaknya habis. Dia juga jatuh sakit. Sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Berteman itu ada waktunya dia akan meninggalkan kita. Kalau kita lagi sukses, akan banyak jadi sahabat kita. Banyak jadi family kita. Family yang kita nggak kenal pun ketika kita berhasil dia bilang, oh itu masih sepupu kandung. Sudah sepupu kandung lagi. Padahal nggak kenal. Tapi ketika kita jatuh melarat, memang gitu dia. Nah bukan hanya itu, Ayub pun sampai istrinya hampir meninggalkan dia.
Bukan karena istrinya dilirik oleh laki-laki lain, tidak. Istrinya bilang begini, apa lagi yang ditunggu dari laki-laki ini? Sudah hancur-hancuran, sakit-sakitan lagi. Jadi kalau suamimu atau istrimu sakit, jangan tinggalkan. Tuhan mungkin punya rencana. Amin. Karena setia saat senang, setia saat susah. Istri Ayub ini masih bagus. Ada di sini istri Ayub? Loh. C. Doa dan pengharapan tidak boleh berhenti ketika kita menghadapi persoalan. Doa dan pengharapan. Doa itu menguatkan, meneguhkan kita dan menggugah Tuhan. Kan prinsip doa menguatkan kita dan menggugah hati Tuhan. Supaya kita memiliki masih sisa-sisa pengharapan bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Ada masa kita mengalami kesulitan, tetapi percayalah ada masanya Tuhan menyelesaikan kesulitan dan memberi hari yang baru, berkat yang baru. Dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tidak undur dari Tuhan, sedikit pun tidak bergeser. Tidak pernah mau kehilangan Tuhan. Dia rela kehilangan harta. Dia rela kehilangan anak. Dia rela kehilangan segala-galanya. Tapi jangan sampai kehilangan Tuhan. Makanya setiap ada berita duka, lihatlah di kerans bunga itu. Apa yang ditulis? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terus, itu kata kuncinya. Bagaimana ketika kita diberi, Tuhan dipermuliakan. Dan bagaimana ketika Tuhan juga mengambil, Tuhan juga dipermuliakan. Inilah hebatnya anak-anak Tuhan. Ayub masa kini. Keluarga-keluarga Ayub. Sekalipun kita mungkin kadangkala diambil apa yang kita inginkan. Tapi kita bilang terpujilah nama Tuhan. Dan apalagi ketika kita diberi apa yang kita harapkan. Terpujilah nama Tuhan. Karena dia yang memberi, dia tahu dialah sumbernya. Maka Tuhan harus tetap dimuliakan ketika ada pemberian dan ketika ada pengambilan. Ketika ada saldo, ketika ada debit. Muliakan Tuhan, amin. Wah, ini awal Desember kan mau ada apa biasanya Desember ya? Hah? Wah, Desember itu ada apa tunjangan namanya, tunjangan ketendangan. Nah, ketika itu ada, Tuhan dimuliakan. Ketika itu tidak ada, Tuhan juga harus dimuliakan. Karena hidup kita bukan diukur soal tunjangan atau tendangan. Tapi kita jangan bergantung di situ. Karena itu ada waktunya datang, ada waktunya pergi. Ada waktunya dibayar, ada waktunya tidak. Bayangkan 5 tahun lalu, 4 tahun lalu. Yang pegawai-pegawai ini mereka banjir TPP itu besar sekali kan. Sekarang begitu TPP langsung hilang lebih setengah. Mulai dia bilang jangan bergantung di situ, bergantung kepada Tuhan. Kalau Tuhan beri TPP, kalau Tuhan beri tunjangan, terpujilah Tuhan. Ketika tidak itu datang, katakan terpujilah Tuhan.
supaya sukacita kita tidak diukur TPP atau tunjangan. Tapi ketika ada Tuhan di dalam hati dan hidup keluarga kita, kita bisa tersenyum, kita bisa bahagia. Walau makan jeruk nipis. Amin. Mulai hari ini bisa tersenyum walau yang engkau makan jeruk nipis tidak hanya yang manis-manis saja. Ada ilustrasi sebenarnya. Seorang petani yang setia. Dia ketika dia menanam, maka dia setia menyiram, mendoakan setiap hari apa yang dikerjakannya. Dia siram, dia siram. Katakanlah tomat atau cabai. Dia siram sampai sebulan, sampai 2 bulan. Dia lihat hari demi hari seperti tidak terasa. Dan sampai akhirnya yang dia tanam dan dia siram, dia rawat itu menghasilkan setelah 2 bulan. Mulai dia lihat ada bulir-bulir buah. Mulai tambah besar, tambah semangat dia. Dan sampai matang. Dia begitu bahagia. Makanya disebut dalam Alkitab seperti seorang petani. Konsep petani itu enggak ada begitu ditanam pagi, sore, pagi panen. Enggak ada. Petani itu diajar, hebat petani. Diajar bersabar, menunggu waktu yang tepat. Poin yang kedua, kalau poin yang pertama setia di tengah kesusahan. Poin yang kedua, setia di tengah kelimpahan. Kalau ini hampir semua orang bisa. Betulkah tidak? Bisa setia di tengah-tengah kelimpahan. Kecenderungan di perkotaan, justru banyak keluarga itu hancur. Karena saat sedang berkelimpahan. Jangan kira. Jadi hati-hati doamu hai ibu-ibu. Ketika berkatmu suamimu makin naik jabatannya. Doamu bukan makin lembek. Justru doamu harus makin berapi-api. Sampai abang saya di tim-tim dulu bilang. Doanya harus seperti berasap. Tahu berasap? Bahasa Bataknya dulu bilang harus martimus. Berasap doa itu saking kuatnya, saking konsentrasinya. Jadi makin diberkati keluargamu, bukan makin lemah engkau berdoa. Makin konsen, makin kusut berdoa, makin menangis di hadapan Tuhan. Amsal 30 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Mulai ayat 8b saya baca demikian. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Jadi kemiskinan dan kekayaan jangan berikan kepadaku. Tetapi biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Dia mengukur dirinya. 9. Supaya kalau aku kenyang atau kalau aku berkelimpahan, aku tidak menyangkal namamu. Ada banyak orang setelah naik jabatannya menyangkal Yesus. Kalau Yesus saja disangkal, apalagi kau istrinya. Mohon maaf sedikit saya agak kasar. Kalau Yesus saja dia sangkal, apalagi saudara. Seperti di Lawak bilang dalam pintu surga si Petrus berdialog dengan si Judas. Ini sama-sama keras.
Petrus geser. Apa kau? Dia bilang. Si Petrus bilang, apa kau Judas? Kau lihat, itu Malkus saja saya potong telinganya katanya. Judas tidak mau kalah. Kau Petrus, Yesus saja saya jual, apalagi kau, saya lelang. Jangan sampai kemakmuran menyangkal nama Tuhan. Itulah pernyataan Raja Daud. Itulah pernyataan Salomo. Itulah pernyataan saudara. Itulah pernyataan saya. Jangan sampai kita makin diberkati, makin makmur. Kita justru makin menjauh dari Tuhan, menyangkal nama Tuhan. Tetapi dikatakan, jangan juga berikan aku kemiskinan. Kalau aku miskin, aku mencuri. Aku mencemarkan nama Tuhan. Wow. Doa kita jarang seperti ini. Bisa enggak kita bilang, Tuhan biarlah kami tetap miskin, yang penting suamiku baik-baik. Yang penting istriku baik-baik, biarlah kami tetap makan singkong dan kangkung, tapi baik-baik. Bisa enggak? Jarang. Karena intinya bagaimana supaya kita bahagia, bagaimana supaya Tuhan dimuliakan. Jangan sampai antisipasi Raja Daud ini, jangan sampai ketika dia kaya jadi sombong, dan ketika dia miskin jadi korupsi. Itu doa antisipasi. Nah, subpoinnya, bagian A, jangan kita lupa Tuhan di tengah berkat. Karena kekayaan dan keberhasilan justru sering membuat manusia lupa Tuhan. Itu bukan sedikit Bapak Ibu. Yang kira-kira orang yang kawin berulang-ulang, mohon maaf ya, saya kalaupun ada masa lalu Bapak Ibu, tidak ada maksud menyinggung, tidak. Saya hanya mau kasih ilustrasi karena saya udah keliling banyak dunia. Mana lebih banyak orang yang kawin berulang-ulang itu, orang yang lagi ada duit atau orang yang tidak ada duit? Sepakat ya? Benar. Saya udah keliling. Sampai saya di Amerika, di sana ada namanya menikah drive-thru. Tahu drive-thru? Ini saya enggak menambah, enggak mengurangi. Yang penting Bapak Ibu sepakat di sana, bukan Bapak Ibunya disepakat. Di sana ada yang sepakat, laki-laki dan perempuan mau menikah, pergi saja di situ dari mobil drive-thru, jadi hitung menit saja. Jadi di situ ada nggak tahu pendeta gereja apalah itu. Dan itu dulu hanya satu gereja drive-thru-nya. Sekarang itu berjejer menuju dari Los Angeles menuju ke sudah dekat ke tempat apa itu, kasino Las Vegas, di area Las Vegas itu. Jadi bisa-bisa kalau pas lagi menang ada ketemu orang di situ, cewek atau cowok, pas lagi menang di kasino, wih mau kita nikah, sepakat, drive-thru aja dari mobil. Awalnya dulu hanya satu gedung gerejanya, sekarang itu udah puluhan, karena makin banyak orang. Orang Indonesia juga ada. Di sini karena mereka orang tua tidak sepakat, mereka pergi nikah drive-thru di sana. Makanya kalau dibilang mereka udah menikah di luar negeri, itu hati-hati, jangan-jangan dia nikah drive-thru di sana. Jadi pendeta itu tinggal lewat, datang lagi mobil satu, laki-laki suami istri itu terus lewat. Yang penting amplopnya. Ada juga pendeta di Indonesia ini mungkin begitu. Yang penting amplop, beres semua urusan. Semoga kita juga hamba Tuhan
hati-hati. Hidup kita enggak melekat di uang itu. Subpoin yang pertama, jangan lupa Tuhan di tengah berkat. Karena seringkali kekayaan, keberhasilan justru membuat kita lupa Tuhan. Sampai orang dunia bilang lupa kacang akan kulitnya. Kita jangan sampai lupa Tuhan karena makin diberkati. Kemana nggak ikut gereja? Lagi sibuk. Kemana Bapak nggak datang gereja? Lagi studi banding. Kemana Ibu tidak gereja? Oh, lagi dinas luar daerah. Syukur-syukur kalau di dinas luar daerahnya, studi bandingnya, dia cari gereja saat hari Minggu. Tapi di jemaat Narwastu sudah teruji. Amin. Amin. Karena saya meyakini Bapak Ibu akan makin diberkati. Ingat firman ini. Supaya kelimpahan keberkatan tidak menjauhkanmu dari Tuhan. Berkat dan kelimpahan tidak menjauhkanmu dari pasanganmu. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 9, apa dibilang Pengkhotbah 9 ayat 9? Saya bunyinya begini, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Dalam terjemahan lain sebenarnya, nikmatilah hidup senang dengan istri masa mudamu. Nikmati hidup senang. Jadi kenapa? Karena ada masa yang tidak senang, ada masa yang sulit, ada masa yang penuh kesusahan, penderitaan. Maka ketika sudah keberkatan, sudah melimpah rezeki, nikmati hidup senang bukan dengan istri orang katanya. Bukan dengan yang lain. Tapi dinikmati hidup senang itu bersama dengan istri, bersama dengan suami dari sejak muda itu. Maksudnya dari sejak pengantin baru. Dan nikmati hidup senang juga dengan anak-anakmu. Jangan seperti sebagian teman-teman kita. Kalau udah keluar daerah ke Jawa, wah melimpah. Kasih uang gak hitung-hitung ke orang di sana. Tapi istrinya jual pinang, jual pisang. Berangkat suaminya tugas, nggak ada dikasih tinggal uang. Bertobat orang-orang seperti itu. Poin yang kedua, miliki hati yang bersyukur ketika kita diberkati. Ingat ada firman Tuhan dalam Mazmur 24 ayat 1. Bahwa segala yang ada di langit, di bumi, dan segala isinya adalah bersumber dari Tuhan. Kira-kira begitu isi Mazmur 24 ayat 1 itu. Jadi bukan milik kita. Kalaupun kita bisa bekerja, kita bisa mendapatkan berkat, hasil, usaha, bengkel, dagang. Itu bukan karena kita. Sarananya saja kita. Mau buktikan kalau umpamanya bilang itu kuat gagah kita. Tinggal satu saja saraf kita dikasih bengkok atau dikasih putus sama Tuhan. Kira-kira di sini atau di sini? Satu saja diganggu. Saraf itu bisa kau cari uang, bisa kau dagang, engkau akan jadi beban bagi orang lain, engkau akan jadi sandungan. Jadi bukan kuat gagah kita kalau kita masih bisa mencari, itu hanya kemurahan Tuhan. Sangat tepat dalam Mazmur ini, langit dan bumi punyanya Tuhan dan segala isinya miliknya Tuhan. Dia hanya kasih
titipkan kepada kita untuk mengelola. Jadi harus ada hati yang bersyukur. Kalau diberkati kita 2 hari ini, puji Tuhan. Kalau diberkati kita 5 besok, puji Tuhan. Tapi kalaupun diberkati hanya 1, atau mungkin tidak diberkati hari ini, tetap bersyukur. Hati yang bersyukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Karena itu adalah dari Dia, pemilik langit bumi dan termasuk pemilik kita. Makanya ada juga perdebatan yang panjang di media sosial soal persepuluhan. Dia bilang, itu sekarang, zaman sekarang persepuluhan itu nggak pas lagi. Itu zamannya Musa, zamannya Tuhan Yesus. Sekarang tidak lagi. Karena apa alasan memberi persepuluhan? Sekarang pendeta-pendeta nggak perlu dikasih perpuluhan karena mereka punya usaha, mereka punya pekerjaan katanya. Perdebatan panjang. Saya bilang begini, kita memberi perpuluhan itu untuk pendeta atau untuk siapa? Kita bukan memberi untuk manusia, kita memberi untuk Tuhan. Makanya ayatnya jelas, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah. Ke rumah? Udah mulai banyak yang pas. Bukan ke rumah Tuhan disebut, tapi ke rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Rumah perbendaharaan itu bicara soal administrasi. Ada sistem administrasi yang mengatur soal debit dan kredit. Tujuannya apa? Untuk makanan. Di mana? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Di rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk mereka yang melayani di rumah Tuhan. Siapa yang melayani? Bukan hanya pendeta. Semua penunggu pintu gerbang sampai yang melayani. Itulah yang disebut imam-imam, lewi-lewi. Kenapa 10%? Sebenarnya bukan milik Tuhan 10%. 90% milik kita, siapa bilang? Semua yang 100% itu milik Tuhan. Sebagai rasa tanggung jawab, feedback kepada imam-imam yang melayani, yang dikhususkan dulu satu suku dari 12 suku, mereka melayani full timer dulu. Sekarang gak full timer lagi. Itu urusan, bukan urusan kita. Itu urusan pelayan-pelayan. Urusan kita adalah membawa persembahan persepuluhan. Kita enggak mengurus urusannya Lewi. Nah, Bapak Ibu, kalau 10% aja susah kita beri, apalagi 100%. Hidup kita ini kan 100%. Kalau uang itu hanya sedikit, tapi yang 100% hidup kita yang melekat di dalamnya. Nah, bagaimana kita bisa membawa hidup kita seutuhnya kepada Tuhan kalau receh-receh itu pun sulit kita beri? Itu receh loh Bapak Ibu. Makanya jangan melekat hatimu di uang. Ketika hati kita melekat di uang, akan sulit kita memberi. Tapi kalau hati kita tidak melekat dengan uang, kita tidak akan sulit memberi. Saya sudah pernah kasih ilustrasi. Saya kasih dompetku ke Pak Simamora. Ayo kita memberi persembahan. Berilah yang terbaik begitu, kata WL. Pak Simamora mau kasih yang mana kira-kira? Di situ ada uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 dan uang 100.000.
Dari dompet saya itu kira-kira yang mana yang mau Pak Simamora kasih yang terbaik? Hah? Yang 1.000 tuh 2.000? Yang merah. Kenapa bisa memberi yang merah bukan yang 1.000? Karena bagi dia itu bukan uangnya dia, bukan dompetnya dia, betul? Nah, begitulah kadangkala kita sulit memahami. Sebenarnya yang kita terima ini bukan milik kita. Kita hanya dititip. Kalau dititip ya kasih aja. Urusan dia. Karena itu jangan melekat hatimu dengan uang. Jangan melekat hatimu dengan apa yang ada di dunia. Makanya Tuhan sampai istilahkan, lebih sulit masuk orang kaya ke surga daripada unta masuk ke lubang jarum, sesuatu yang mustahil. Kalau hati kita melekat dengan uang. Sampai dia bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu bagi orang lain. Tapi bagi jemaat Narwastu, hati kita melekat kepada Tuhan. Katakan amin. Sehingga ketika uang diambil, gak ada masalah. Tetap ke gereja. Walau uang kita kosong, kita tetap ke gereja. Gak apa-apa, kali ini gak usah persembahan. Supaya nanti saat banyak persembahan kita kasih banyak-banyak. Oke, saya lanjut saja. Terlalu panjang. Poin yang ketiga, janji Tuhan bagi yang setia. Janji Tuhan bagi yang setia dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian B dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Janji Tuhan bagi orang yang setia, termasuk dalam pembacaan kita Yakobus tadi, dalam pasal 1 ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Artinya orang yang setia pasti ada upah. Setia melakukan pekerjaan, dilihat atau tidak dilihat bos kita, pada waktunya kita akan dikasih apresiasi. Orang yang setia melayani maupun Pak Gembala, tidak ada Pak Gembala, setia. Pak Guru Hutapea bilang tadi, wah ini minggu kemarin saya ikut doper, enggak siaran langsung lagi. Katanya, ya memang 2 minggu ini saya lihat enggak ada siaran langsung kita. Sebenarnya intinya ada atau tidak ada Pak Gembala. Di cross check, dimonitor atau tidak dimonitor Pak Gembala. Semua tugas pelayanan kita kerjakan. Karena komandan kita bukan Pak Gembala, komandan kita adalah Tuhan Yesus. Kita melayani bukan untuk Pak Pendeta. Orang yang setia pasti dapat upah. Seturut dengan besaran kapasitas kesetiaannya. Subpoin A, kesetiaan membawa hadiah yang kekal. Yang kekal itu sudah pasti, itulah tujuan utama kita. Karena Tuhan tadi menjanjikan mahkota kehidupan bagi mereka yang setia. Tapi orang yang tidak setia, dia akan kecewa. B, setia adalah bentuk bakti ibadah kita. Kesetiaan adalah wujud pengenalan yang sesungguhnya kepada Tuhan, bahwa hidup kita bukan bergantung dengan manusia, tapi bergantung kepada Tuhan. Itulah wujud kesetiaan bakti kita kepada Tuhan. Kalau ada orang di rumahmu, ada orang di rumahku,
Ketika aku diberkati, dia setia. Lalu ketika usahaku umpamanya macet bahkan bangkrut, langsung dia kabur dan tinggalkan. Itu bukan tipe orang yang setia. Tapi harus seperti Ruth kepada Naomi. Tidak ada wanita yang sesetia Ruth kepada mertuanya. Tidak ada lagi yang diharapkan. Tapi tetap dia setia. Tapi apa upahnya Ruth yang setia itu? Tidak diduga-duga dan tidak dipikirkan manusia. Dia sudah jadi pekerja di sawah, di ladang, di kebun anggur. Dia sudah jadi kerja buruh. Tenaga kerja yang dibayar hanya dari sisa-sisa, bukan pekerja utama maksudnya. Tapi karena dia setia, justru Tuhan merancangkan upah kesetiaan itu. Dia menjadi permaisuri. Dia menjadi permaisuri atau istri raja. Ada banyak sekali cerita tentang orang yang setia. Tidak ada pilihan lain. Mari kita jadi jemaat yang setia. Setia kepada keluarga, setia kepada pekerjaan, setia kepada pelayanan. Sedikit waktu akan berlalu. Saya pun, mungkin kita tidak tahu, saya bercerita dengan istri, dengan Ibu Gembala. Kami berdua bercerita kadang, kita sampai kapan kita masih bisa bolak-balik Papua, Jakarta. Saya bilang terserah Tuhan saja. Faktor-faktor akan terus mendekat. Faktor kesehatan sekarang masih kuat. Tapi kan kekuatannya mulai menurun. Saya masih baru tiba tadi, belum ada apa-apa. Masih kuat. Walaupun enggak sama seperti 10 tahun lalu. Dan nanti kita enggak tahu, saya bilang kita mengalir saja. Kita hanyalah hamba. Kita hanyalah alat. Terserah Tuhan. Demikianlah hidup kita. Setia saja. Karena kita terbatas merancangkan apa yang terbaik untuk hidup kita. Tapi Tuhan tak terbatas merancangkan yang terbaik dalam hidupmu. Merancangkan yang terbaik bagi keluargamu. Bagi anak-anak kita. Termasuk bagi anak-anak saya. Orang yang setia pasti menikmati hasil dari kesetiaannya. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita semua.